Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore semuanya rekan-rekan Sobat NF Komputer. Kenalkan nama saya Hafiz Atamim. Pada sore hari yang cerah ini, khususnya di daerah saya di Durensawit, Jakarta Timur, kita akan sharing knowledge tentang pemanfaatan Excel Business Intelligence. Nah, seperti yang kita ketahui ya, teman-teman ya, Excel itu kan sebuah aplikasi komputer yang dibuat dan dikembangkan oleh Microsoft Office. Nah, kita tahu Excel itu sering kita gunakan dalam pembuatan laporan. Banyak sekali fitur-fitur di Excel seperti operasi matematika, kemudian juga fungsi agregat, kemudian, uh, ada juga Power Pivot, dan ada juga fitur-fitur yang mungkin jarang sekali teman-teman gunakan, yaitu Excel Programming. Ya, ternyata Excel itu bisa digunakan untuk membuat aplikasi. Di dalamnya ada Excel makro. Nah, makro itu sendiri ada dua, ada makro recording, ada makro programming. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar, saya akan sharing knowledge tentang Excel Business Intelligence. Ya, kalau dari sisi aplikasinya mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan aplikasi Excel. Tapi apakah untuk business intelligence-nya teman-teman sudah memahami atau belum? Nah, kita akan bedah secara singkat dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan ini pemanfaatan Excel Business Intelligence sesuai dengan topik kita kali ini, yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Nah, kita pahami dulu manfaat Excel Business Intelligence-nya dari sisi aplikasi. Untuk aplikasi Business Intelligence pada Microsoft Excel itu sudah dapat teman-teman gunakan pada versi Excel minimal 2010. Di antaranya fitur-fiturnya di situ yang paling basic sekali yaitu fitur fungsi agregat. Fungsi agregat itu minimal teman-teman memahami fungsi summary, fungsi minimum, maksimum, average, count, ya, untuk melakukan analisis data. Kemudian fitur pivot table. Nah, fitur pivot table biasanya digunakan untuk membuat laporan yang disajikan secara cepat tanpa menggunakan rumus. Artinya dari tabel yang sudah ada langsung kita sajikan menggunakan pivot table yang di dalamnya terdapat fungsi agregat, sum, min, max, average, dan count. Nah, itu dari sisi aplikasi Excel-nya. Nah, di sini saya menggunakan Excel 2019. Kalau kita lihat di situs Microsoft, Excel tidak lagi menyebut produknya dengan nama tahun, tapi dia menyebutnya langsung dengan Office 365. Nah, di Office 365 itu teman-teman dapat banyak sekali fitur-fitur business intelligence. Di antaranya ada Excel Power Query, ada Excel Power Pivot, ada Excel Power Map, dan banyak sekali. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan sharing screen tentang aplikasi Excel yang saya gunakan. Oke, saya tanya dulu, apakah sharing screen saya terlihat jelas? Terlihat Pak Hafiz. Di Baik, teman-teman terima. gimana nih? Terlihat jelas nggak share screen Terlihat dari Pak Hafiz? jelas. Jelas, jelas. Baik, Excel yang saya gunakan di layar ini, saya menggunakan Excel versi tahun 2019. Kalau teman-teman perhatikan Excel saya di sini, ya aplikasinya sudah banyak sekali ya, karena memang saya sudah kembangkan tidak hanya Excel dasar saja. Nah, tadi saya sempat singgung juga kalau Excel bisa digunakan untuk pemrograman. Makanya di sini saya ada fitur developer. Nah, di fitur developer ini ada pemrograman makro, kemudian ada pemrograman Visual Basic. Selain itu juga banyak sekali fitur-fitur lainnya. Nah, di sini juga ada yang terkait dengan materi kita yaitu Excel Business Intelligence, yaitu pemanfaatan Power Pivot di sini. Ya. Nah, untuk sampelnya silakan Pak Ikhwan di-share ke teman-teman melalui chat Zoom. Di situ saya sudah kirim ke Pak Ikhwan berupa file yang namanya produk. Nah, kalau kita pelajari dari kata business intelligence, ya, business intelligence ini kan merupakan suatu kegiatan terdiri dari dua suku kata business dan intelligence. Bisnisnya itu sendiri kan artinya suatu kegiatan atau usaha yang menghasilkan keuntungan atau profit. Sedangkan intelligence ini istilah yang digunakan untuk mengamati, mencari data, mengolah data, dan menyajikannya sehingga bermanfaat dalam pengambilan suatu keputusan, dalam hal ini keputusan
bisnis. Nah, Excel-nya itu sendiri apa? Excel ini hanyalah sebagai tool, sebagai alat untuk kegiatan intelligence. Nah, kegiatannya apa saja? Yang tadi saya katakan, ada kaitannya dengan analisis. Makanya judulnya di sini meningkatkan kemampuan analisis. Artinya apa? Kita sebagai pengguna Excel, kita harus memiliki kemampuan analisis. Analisis itu diantaranya apa? Kita bisa menganalisa data, dari data yang kita peroleh ini kita bisa lihat minimal kita bisa memperbaiki apakah ada data yang rangkap, apakah ada data yang berulang, ya. Kemudian datanya itu campur aduk antara data satu dengan data yang lain. Maksudnya begini, kalau misalkan kita berbicara bisnis, ketika kita ingin membuka suatu usaha, ya, yang pertama kita lakukan adalah yang pertama menyiapkan produk, baik jasa maupun barang. Misalkan kita berbicara produknya barang, berarti kita harus pikirkan nih, produk apa yang mau akan kita jual. Kemudian identitas dari produk itu terdiri dari apa saja, mulai dari nama barang, kemudian ada stoknya berapa, harga satuannya berapa. Kemudian apabila produk ini dibeli, ya, harga jualnya berapa. Nah, berarti kita buat tabel data khusus produk. Jangan nanti kemudian dicampur dengan data customer, yang di mana data customer ini ada nama customer, kemudian ada alamat, ada gender, email, telepon, dan sebagainya. Nah, alangkah lebih baik kita pisahkan antara tabel customer dengan tabel produk. Itu analisa pertama yang kita lakukan. Jadi ketika kita melakukan bisnis, kita lihat dulu datanya. Apabila dalam suatu data mentah terdapat sekumpulan data, kita kelompokkan mana yang produk, mana yang customer, mana yang supplier, mana yang transaksi, sehingga nanti masuk ke tahap berikutnya yaitu pengolahan data. Akhir dari pengolahan data itu diharapkan menjadi suatu pemecahan masalah, menjadi sebuah solusi. Contoh, misalkan kita pengen tahu nih, produk A itu dibeli oleh siapa? Produk A berarti kan berasal dari tabel produk. Kemudian dibeli oleh siapa? Datanya berarti berasalkan dari tabel customer. Artinya antara tabel produk dengan tabel customer ini harus ada keterhubungan atau bahasa sistemnya disebut dengan relasi. Untuk melakukan itu secara real kita bisa langsung berhadapan dengan customer. Tapi ketika datanya kemudian didigitalisasi, diolah menggunakan komputer, berarti kan kita butuh tools. Nah, Excel di sini berperan penting. Ya, sederhana sekali. Kalau kita misalkan buka file yang sudah di-share saya, nah di sini kita lihat tabelnya. Di sini saya ada sheet produk, ada sheet kategori, ada sheet supplier. Nah, pada sheet produk kita lihat terdiri dari 6 kolom. Mulai dari produk ID, supplier ID, sampai dengan unit price. Kemudian pada sheet kategori, ini ada kategori ID, kategori name, sampai dengan description. Dan pada sheet supplier, ada supplier ID, supplier name, sampai dengan nomor fax dari si supplier tersebut. Nah, dari data-data yang saya tampilkan ini, apabila kita ingin membuat laporan, yang di mana laporan itu merupakan kombinasi dari ketiga sheet atau ketiga table ini, maka kita butuh aplikasi Excel yang digunakan untuk menghubungkannya. Nah, kalau dengan menggunakan pivot biasa, secara default, pivot itu hanya menyajikan laporan hanya dari satu tabel secara standar. Contoh, misalkan saya ingin buat pivot table atau laporan dari tabel produk. Kita blok tabelnya, kemudian kita klik menu insert, pilih pivot table seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, perhatikan di sebelah sisi kanan. Tabel yang disajikan ini hanya dari satu tabel. Contoh, saya pengen tahu nama produk saya, kemudian harganya. Nah, kita bisa lihat nih, oh ternyata produk name saya Alis Muton. Total harganya 39 dalam satuan dolar. Tapi bagaimana kalau saya pengen tahu produk saya ini dibeli oleh siapa? Atau suppliernya siapa? Berarti kan harus ada keterhubungan. Kalau dengan menggunakan pivot biasa, itu tidak mudah cara buatnya. Ya. Karena secara default pivot biasa itu hanya menyajikan laporan dari satu tabel. Lalu bisa nggak Pak kalau dengan pivot biasa?
Bisa, perhatikan teman-teman. Ini ilmu baru. Mungkin bagi beberapa teman ada yang sudah bisa, tapi mungkin bagi sebagian besar pivot table itu hanya satu tabel. Ternyata tidak. Pivot table itu bisa menyajikan report dari banyak tabel. Triknya begini teman-teman. Tabel-tabel yang sudah kita sajikan ini, sudah kita pisah-pisahkan ini kan langkah pertama analisa yang tadi saya katakan ya, kita pisah-pisahkan. Dari ketiga tabel ini, teman-teman beri dia format as table. Caranya gimana? Blok tabelnya, kemudian klik menu home, di sebelah kanan layar ini ada format as table, teman-teman pilih yang teman-teman sukai, setelah itu pastikan dia memiliki judul table, my table has header, klik OK, kita kasih nama tabelnya. Perhatikan di pojok kiri atas. Kita kasih nama misalkan tabel apa? Tabel produk seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk tabel yang lain. Misalkan saya di sini tabel kategori. Ini juga sama. Kita blok, kemudian format as table. Kita pilih warna biru, kita klik OK. Kemudian nama tabelnya kita kasih nama tabel kategori. Seperti ini, enter. Dan yang terakhir tabel supplier. Kita blok tabelnya, kemudian format as table, misalkan saya pilih warna orange, oke, kemudian kita kasih nama tabelnya, dalam hal ini tabel supplier, seperti ini, ya, enter. Nah, dari ketiga tabel ini, setelah kita identifikasi dengan memberi identitas nama-nama tabel menggunakan format as table, kita lihat dari ketiga tabel ini, mana tabel yang di dalamnya itu terdapat field yang berasal dari tabel lain. Kita lihat tabel produk di sini ada product ID, supplier ID, kategori ID. Nah, dari sini kita bisa melihat, oh di tabel produk ternyata ada field, ada tabel yang datanya berasal dari tabel supplier, yaitu apa? Supplier ID. Kemudian ada kategori ID yang berasal dari tabel kategori. Artinya tabel produk ini kita jadikan dia sebagai tabel model. Ya, tabel model artinya apa? Tabel yang di dalamnya terdapat entitas, terdapat kolom yang berasal dari tabel lain. Kita jadikan dia tabel model. Caranya gimana kalau dengan menggunakan pivot table? Kita blok tabelnya, kita klik insert, pilih pivot table. Langkah-langkahnya mirip ya teman-teman. Cuman ada satu langkah yang paling akhir, ini dia. Choose whether you want to analyze multiple table. Pilih ini apabila Anda ingin menganalisa dari banyak table. Perhatikan, add this data to data model. Jadikan data ini sebagai model. Tadi syaratnya apa menggunakan fitur ini? Ketika teman-teman ingin menggunakan fitur ini, pastikan tabel yang dijadikan model di dalamnya terdapat data yang berasal dari tabel lain. Contohnya apa tadi? Supplier ID dan kategori ID. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, perhatikan hasilnya di sisi sebelah kanan layar kita. Ini yang membedakan pivot table standar dengan pivot table yang datanya berasal dari banyak data. Apa? Muncul menu baru yang namanya all. Kita klik nih menu all-nya. Perhatikan teman-teman. Semua table yang kita beri nama menggunakan format as table sudah teridentifikasi. Nah, inilah analisa langkah kedua. Analisa yang pertama apa tadi? Memisahkan data berdasarkan kelompok datanya masing-masing. Ada data produk pada tabel produk. Ada kategori pada tabel kategori. Ada data supplier pada tabel supplier. Setelah itu apa teman-teman? Dari ketiga tabel tersebut, cari tabel yang di dalamnya akan kita jadikan model. Model itu artinya apa? Nanti tabel ini bisa kita relasikan, kita hubungkan tabel produk dengan tabel kategori, tabel produk dengan tabel supplier. Kenapa bisa kita relasikan? Karena pada tabel produk terdapat entitas, ya, data yang berasal dari tabel lain. Ibaratnya gini ilustrasinya teman-teman. Ketika teman-teman ngambil barang dari etalase di supermarket, teman-teman bawa ke mesin kasir, apa yang dilakukan petugas kasir? Di-scan. Apanya yang di-scan? Barcode-nya. Muncul apa di layar monitor kasir? Muncul data barang. Berupa apa? Nama barang, merek, stok. Si kasir tinggal ngapain? Masukin kuantitasnya aja. Lalu muncul apa? Total harga. Kok bisa begitu, Pak? Karena ada keterhubungan antara mesin kasir dalam hal ini tabel transaksi dengan tabel barang. Melalui apa? Melalui produk ID. Produk ID itulah yang dikatakan sebagai barcode.
Ya, sebentar teman-teman, ini saya ada chat. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya apa teman-teman? Kalau kita sudah pahami alurnya berdasarkan ilustrasi yang tadi saya berikan, sekarang kita perhatikan kembali hasil tabel pivotnya. Di sini disajikan 3 tabel, ya. Yang secara default itu pivot nggak bisa menyajikan ini, kecuali triknya tadi teman-teman. Setiap tabel teman-teman format as table. Nah, setelah itu apa? Perhatikan, seperti yang tadi saya sampaikan, saya pengen tahu, ya, saya pengen tahu. Yang pertama dari tabel supplier. Saya pengen tahu supplier ini namanya, saya tampilkan ya, di sebelah sini. Di sini ada Aquahawk sampai dengan Vintage Orchard. Sampai di sini, saya pengen tahu. Nah, supplier-supplier ini ketika memasukkan produk ke dalam toko saya, ya, ke dalam toko saya pengen tahu berapa harga yang dia berikan. Berarti kita tarik apa? Unit price. Nah, unit price ini berasal dari mana? Dari tabel produk. Supplier name dari mana? Dari tabel supplier. Nah, ketika kita tarik seperti ini akan muncul notifikasi relationship between table may be needed. Artinya apa? Keterhubungan antara table dibutuhkan. Nah, karena tadi kita sudah analisa pada tabel produk terdapat supplier ID, kemudian pada tabel supplier juga terdapat supplier ID dengan penulisan yang sama, maka pada pivot table tinggal kita klik auto detect. Ya, tinggal kita auto detect seperti ini. Nah, jika tidak ada masalah, maka akan muncul tanda centang biru atau hijau seperti ini. Kita close saja. Perhatikan teman-teman. Di sini kita langsung tahu supplier atas nama Aroma, unit price-nya totalnya 4,5. Mungkin dalam satuan US dollar. Nah, bisa nggak kita cek, kita buktikan, benar nggak nilainya 4,5? Bisa. Kita lihat. Si Aroma ini, dia berasal dari tabel supplier, yaitu supplier name. Nah, sekarang kita buka tabel suppliernya. Kita mau cek. Si Aroma itu, kita lihat ya, di supplier name, Aroma ada di baris keberapa? Coba saya dibantu. Ini Aquahawk ada. Aroma ada di baris keberapa? Ini dia. Dia supplier ID-nya SUP10. SUP10. Sekarang kita lihat di bagian produk. SUP10. Nah, di sini kita menggunakan fungsi filter ya. Fungsi filter, kita tampilkan hanya SUP10 saja. Ini dia, SUP10. Oke. Nah, berapa nilainya? 4,5. Gimana teman-teman? Mudah bukan? Nah, dari sini apa kesimpulannya teman-teman? Kita bisa mengetahui berapa harga yang ditawarkan dari supplier yang bernama Guavana Fantastica. Atau tadi nama produknya Aroma. Sehingga apa? Kita bisa bandingkan. Ya, ini kan cara cepat sekali ya teman-teman. Seperti ini, kita bisa melihat nih, supplier Bandits berapa, kemudian supplier Basil berapa, dan seterusnya. Dari sini kita bisa melihat nilainya. Selain itu apalagi teman-teman? Kemudahannya, kita bisa copy tabelnya seperti ini, kita letakkan misalkan di sebelahnya, kita bisa bikin pivot table yang lainnya. Gimana caranya? Saya misalkan pengen tahu nih, supplier ini berapa sih jumlah produk yang dia supply ke toko kita? Berarti apa? Unit price-nya kita kembalikan ke atas, ya, unit price-nya kita kembalikan ke atas ini. Sebentar teman-teman, saya ada gangguan di sini Excel-nya. Kemudian nanti kita tarik apa? Quantity. Quantity dari mana? Dari tabel produk. Ya, kita tunggu dulu dia loading. Nah, oke, sambil kita nunggu, saya jelaskan. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat tabel pivot, kita nggak perlu mengulang berkali-kali. Kita blok tabelnya, insert pivot table lagi, kemudian kita tarik field-field yang mau kita sajikan dalam bentuk pivot table. Tapi cukup kita copy saja tabel pivot yang sudah ada,
paste di tempat yang kita inginkan, kemudian nanti pada jendela pivot table di kanan tinggal kita ganti dengan field dari tabel yang kita inginkan. Itu cara mudahnya, ya, cara cepatnya. Nah, ini sudah normal, alhamdulillah. Oke, perhatikan, saya pengen tarik apa tadi? Kuantitinya. Jadi kita bisa tahu nih, oh, supplier atas nama Aquahawk, dia memasukkan total unit price-nya 79,3 dengan jumlah kuantiti yang dia masukkan sebanyak 3. Mudah ya, teman-teman ya. Terus bagaimana? Pak, saya pengen tahu kategori produknya apa. Berarti apa? Kita kopas lagi tabelnya. Kita kopas lagi, kemudian kita paste lagi misalkan di sebelahnya, ya. Setelah itu apa? Kita buang values-nya, kita tarik kategorinya. Kita pengen tahu kategorinya apa. Tapi perhatikan teman-teman ya, kalau di value, pastikan data yang kita tarik ke value ini mengandung nilai, mengandung angka. Kalau dia berupa huruf, nanti rumus agregat yang digunakan count. Ya. Nah, di sini kita pengen tahu kategori name. Kategori name ini yang mau saya ketahui apa? Misalkan, berapa jumlah stok barangnya? Nah, seperti ini. Nah, ini juga sama. Dia minta relasi. Tadi belum kita relasikan antara tabel kategori dengan tabel produk. Ya, kita tinggal klik aja auto detect seperti ini. Kalau tidak ada masalah, maka relasi selesai. Ditandai dengan centang warna hijau atau biru. Nah, kita bisa tahu langsung nih, oh, kategori beverage totalnya 12. Ini bisa kita buktikan dengan cara apa? Menghitung secara manual. Beverage ini kategorinya apa? CAT 001. Kita lihat di bagian produk. Ya. Nah, yang supplier kita normalkan kembali nih. Select all. Oke. Kemudian di bagian kategori kita lakukan filtering hanya untuk yang beverage saja. Beverage berapa tadi? CAT 001. Kita masukin nih di sini CAT 001. Kita pilih hanya yang CAT 001. Oke, apakah sesuai? Kita lihat ini CAT 001 ya. Yang ingin kita lihat apanya misalkan unit price-nya, kita cek unit price-nya. Ini kan tadi quantity-nya ya. Sekarang kita ganti ini. Ini kan menggunakan count. Saya pengen lihat unit price-nya. Nah, unit price-nya nih. Untuk beverage 455,75. Nah, benar nggak 455,75? Untuk yang CAT 01, beverage 455,75. Sekarang kita hitung. Benar nggak dia? Tuh dia, 455,75. Langsung ya, otomatis teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, Pak, itu Bapak nggak nulis rumus sama sekali, Pak. Pencet aja langsung keluar. Ada nggak triknya? Ada, teman-teman. Caranya gini, ini kan sebenarnya fungsi sum ya. Tapi teman-teman nggak ngelihat kalau saya nulis. Gimana lalu caranya? Triknya tekan Alt sama dengan. Tuh, langsung keluar hasilnya. Itu cara cepat ya, menghitung total. Sama nggak hasilnya? Ternyata sama, 455,75. Ini baru dari satu kategori. Belum dari kategori-kategori lain. Jadi gimana teman-teman? Dengan melakukan analisa ini, apakah menjadi pemecahan masalah dalam hal bisnis? Tentu, kita bisa lihat berapa yang dia tawarkan dari kategori ini. Ya, nah kita lihat coba ada yang bertanya enggak? Nah, di chat ini sudah rame nih teman-teman. Halo Pak Hafiz. Ya, silakan Pak Ihwan. Ini banyak yang bertanya di kolom chat. Mungkin nanti sambil disambung ini juga ya Pak Hafiz, wawasan ke mereka manfaat dari Excel BI. Cuma mungkin kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Sebentar saya scroll ke atas dulu ya teman-teman semua. Dari Mas Fikih nih dari Yogyakarta, izin bertanya Pak Hafiz Atamim. Bagaimana cara memanfaatkan rumus pada Excel saat meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah? Terus Ya, Pak, dia, silakan. Pak Inian juga Mas Vicky ada 2 pertanyaan ya. Serta fungsi tujuan dan manfaat utama dari Microsoft Excel, contoh rumus yang penting dalam Excel saat menganalisis dan menghitungnya. Ini mau dijawab satu persatu atau gimana Pak Hafiz? Ada banyak Pak nih lumayan. Silakan Pak Ihwan lakukan dipilih pertanyaan yang kurang lebih sama, itu dijadikan satu pertanyaan saja. Oke, ini yang tadi hampir sama ya Mas Vicky ya. Terus mungkin dari
Mas Wanandi, maaf izin bertanya Pak, apa perbedaan antara Excel standar dan Excel untuk business intelligence? Ini Saya bukan jawab. intelijen ya tulisannya, tapi bisnis intelligence-nya pakai C ya. Kemudian apa fitur kunci yang ada dalam Excel untuk business intelligence serta manfaat dari menggunakan pivot table dalam analisis data bisnis menggunakan Excel. Saya Gitu coba jawab ya. satu ya Pak Ikhwan ya. Boleh Pak Hafiz, biar Dari ini dulu. Mas Vicky Yogyakarta. Apa saja fungsi, tujuan, manfaat utama Microsoft Excel? Apa contoh rumus yang penting dalam Excel saat menganalisis dan menghitung? Yang pertama, fungsi utama dari Microsoft Excel itu sendiri kan sebagai aplikasi pengolah data. Nah, pengolah data itu kan tentunya tidak hanya menyajikan dalam bentuk tabel. Tadi saya katakan di awal, ketika kita mengolah suatu bisnis, datanya secara umum kan datanya data mentah, gabungan antara customer, antara produk, antara transaksi, kemudian ada supplier, kemudian ada order masuk. Nah, biasanya catatan-catatannya itu kan kita biasanya mencatat dalam satu catatan yang sama. Nah, dalam hal bisnis profesional, hal itu tidak diperbolehkan. Harus kita pisah-pisahkan. Nah, tujuan dari penggunaan Excel, kita kategorikan atau kita buatkan dalam bentuk tabel. Nah, fungsi Excel yang paling mudah, paling sederhana itu yang pertama. Kita kelompokkan. Kalau bisa kita bikin tabel dalam bentuk sheet yang berbeda-beda seperti yang saya sajikan tadi. Ada tabel produk, ada tabel kategori, ada tabel supplier. Yang awalnya datanya tersebut sebenarnya campur dalam satu tabel. Kemudian saya pisahkan. Nah, tujuan pertama Excel yang paling sederhana itu ya, kita memisah-misahkan data. Tujuan lainnya apa? Ya tentunya tergantung penggunaannya. Kalau tujuan Excelnya misalkan untuk pembuatan laporan keuangan, Excel sangat menunjang sekali. Kenapa? Kita bisa menggunakan rumus-rumus seperti operasi matematika, perkalian, kolom, diskon, harga, bayar, dan sebagainya. Selain fungsi-fungsi dasar tadi, Excel juga ada fungsi-fungsi yang memang bagian dari Excel, seperti fungsi agregat, yang seperti tadi sum, min, max, average, count, dan sebagainya. Itu kan fungsi analisis dasar. Ada juga kemudian fungsi analisis dasar atau agregat tadi ada levelnya. Agregat dasar seperti yang tadi saya sebutkan, ada juga agregat by kriteria. Seperti agregat berkriteria artinya apa? Kita diminta menghitung berapa total nilai tertinggi dari produk A. Artinya apa? Ada kriterianya. Saya nggak mau menghitung total secara keseluruhan dari setiap produk yang ada, tapi saya minta kategori tertentu saja. Berapa total pendapatan produk A saja. Atau kalau misalkan datanya tentang data nilai suatu mahasiswa di perguruan tinggi, saya pengen tahu nih nilai tertinggi atas nama mahasiswa siapa. Nah, kalau secara keseluruhan kan kita pakainya sum total. Tapi kalau dengan kriteria tertentu, kita menggunakan sum if. Nah, itulah penerapan fungsi-fungsi rumus di dalam Excel. Kemudian kalau misalkan kriterianya lebih dari satu, Pak, saya pengen menghitung berapa total nilai tertinggi mahasiswa teknik informatika. Berarti sum ifs. Ada dua kategori yang diambil. Pertama, nama mahasiswanya, dalam hal ini nilainya. Yang kedua apa? Jurusannya, fakultasnya. Berarti sum ifs. Ada juga level yang lebih dalam lagi apa? Sum produk. Ketika datanya dikelompokkan dalam bentuk metrik. Misalkan menghitung apa? Menghitung IPK. IPK itu kan dihitung, kalau dari sisi matematika itu, bobot dikali SKS, kemudian nanti hasil dari perkalian tersebut dikali lagi dengan berapa mata kuliah yang diambil. Nah, itu bisa kita menggunakan rumus yang namanya sum product. Masih banyak lagi. Selain itu ada lagi namanya statistik atau agregat database. Rumusnya apa? DSUM. DSUM gimana? Menyajikan proses penghitungan total, analisis data sederhana, khususnya total data, yang di mana datanya disajikan dalam bentuk database. Database apa? Disajikan dalam bentuk tabel. Fungsi sum aja sudah banyak sekali, teman-teman. Ada sum standar, ada sum if, sum ifs, sum product, dan yang terakhir database sum atau DSUM. Itu yang pertama untuk Mas Vicky. Kemudian terkait dengan business intelligence ini dari Sinta Dwi ya, bagaimana cara mulai belajar business intelligence supaya mudah dipahami dan dimengerti. Nah,
Untuk belajar business intelligence yang paling mudah dipahami dan dimengerti adalah fungsi statistik. Itu dulu yang pertama. Apa sih fungsi statistik? Fungsi statistik ilmu dasar. Apa sih yang dicari dalam ilmu statistik? Biasanya kalau kita berbicara statistik, itu cuma 5. Tertinggi, terendah, total, rata-rata, banyak data. Itu dulu. Itu paling gampang, itu paling mudah. Baru setelah itu, kita melakukan analisa lebih dalam. Di Excel, seperti yang saya tampilkan di layar ini, ya, kalau kita diberi waktu yang panjang, perhatikan di menu data ya teman-teman, diperhatikan di menu data. Ini tahapan lebih jauh ya teman-teman. Perhatikan di menu data. Di sini ada what if analysis. Bagaimana jika, ya, what if analysis. Di dalamnya ada skenario manager, ada goal seek, ada data table. Nah, skenario manager ini sangat digunakan teman-teman dalam business intelligence. Untuk apa? Membuat skenario. Skenario apa? Misalkan nih, kita mengadakan lelang atau kita ingin mengadakan kegiatan. Kegiatannya ini kemudian kita tenderkan. Ada vendor-vendor yang kemudian mengajukan proposal, pengajuan produknya, pengajuan jasanya. Nah, dari vendor-vendor tersebut dia menampilkan kriteria barangnya, daftar harga barangnya. Nah, dengan skenario manajer yang kita miliki, kita bisa menentukan vendor mana nih dengan harga yang terbaik sehingga dapat diambil keputusan. Nah, inilah contoh-contoh analisis business intelligence. Kemudian ada goal seek. Goal seek itu apa sih? Goal seek dari katanya goal, tujuan. Seek, mencari tujuan. Artinya apa? Mencapai tujuan. Dengan goal seek, ya, kita bisa menginput. Misalkan kita punya sumber daya, kita punya modal. Modal kita misalkan sebut saja 1 juta. Dari modal 1 juta kita, berapa persentase laba yang ingin kita dapatkan? Dengan tentunya di dalamnya ada variabel pajak, di dalamnya ada variabel harga dasar, harga jual, kemudian dalam berapa bulan kita akan balik modal. Ini goal seek. Setelah itu apalagi fitur analisis data yang berhubungan dengan business intelligence. Ada data table. Data table artinya apa? Data yang sudah kita buat skenarionya, kemudian kita rencanakan tujuannya, itu disajikan dalam bentuk data table. Nah, tentunya kalau kita bahas satu persatu, waktunya nggak akan cukup. Nah, hasil dari skenario manager, goal seek, nanti disajikan dalam bentuk data table. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Untuk mempermudah kita melakukan business intelligence, kegiatan menganalisa data untuk keperluan bisnis, sehingga dapat kita ambil keputusan, apakah dengan budget sekian, kegiatan ini bisa kita laksanakan. Apakah vendor ini bisa kita ajak kerjasama? Itu salah satunya, teman-teman. Ini yang terdapat pada fitur Excel standar. Tadi ada juga yang nanya ya Pak Iwan ya, apa bedanya Excel standar dengan Excel yang ada business intelligence-nya? Iya, Nah, betul Pak Hafiz. Nah, kalau Excel standar itu secara basically kita bicara dari versinya dulu. Ketika Excel pertama kali dikeluarkan oleh Microsoft, dulu sejarahnya Excel namanya bukan Excel, Lotus 123. Kemudian muncul Excel 4,3, lanjutan dari Lotus 123 R5. Itu muncul Excel 4,3, itu di tahun 90-an. Nah, Excel-nya itu fiturnya baru sangat-sangat terbatas. Fungsi statistiknya pun hanya sum min max count average. Operasi aritmetikanya pun sederhana sekali. Hanya kali bataku saja, kali bagi tambah kurang. Belum ada perpangkatan, belum ada akar, belum ada mod, median, rounded, dan sebagainya. Nah, itu Excel standar. Kemudian berkembang sesuai kebutuhan. Muncul fungsi-fungsi statistik. Tadi sum, ada muncul sum if, sum ifs, dan seterusnya. Seperti pivot juga sekarang ada power pivot. Nah, power pivot ini adanya di mana teman-teman? Kok tiba-tiba di Excel saya ada? Ini kalau teman-teman pengen tahu, power pivot itu adanya di file, options, kemudian nanti di jendela option, teman-teman pilih add-ins. Setelah itu di bagian bawah, manage, kita pilih yang com add-ins. Klik go. Nah, di sini, ini adalah fitur-fitur yang memang tidak ditampilkan pada versi Excel standar. Nah, di antaranya di sini ada Power Map, ada Power Pivot, ada Power View. Nah, yang saya sudah gunakan di sini ada Power Pivot.
Nah, ini yang membedakan antara Excel standar dengan Excel Business Intelligence. Sebenarnya bedanya di mana, Pak? Bedanya itu hanya berdasarkan kebutuhannya saja. Bedanya berdasarkan fitur-fitur yang ada. Kalau Excel standar ya fiturnya terbatas. Tapi kalau Excel yang dilengkapi dengan fitur Business Intelligence, ketika teman-teman masuk ke file options, fitur-fitur ini ada. Tapi kalau yang standar ini nggak ada, teman-teman. Itu bedanya. Ya. Oke. Kemudian saya kembangkan lagi, saya perdalam lagi. Untuk yang Power Map sama Power View, ini kenapa nggak saya gunakan? Kenapa ini nggak saya checklist? Karena kalau teman-teman lihat pada komunitas Microsoft Office, karena saya juga member di Microsoft Office Community, ya, fitur ini tidak lagi digunakan di Excel biasa, walaupun masih ada dan bisa kita gunakan. Ini oleh Microsoft sudah dikembangkan lagi ke dalam aplikasi yang namanya Power BI. Wah, apalagi tuh, Pak? Jadi untuk business intelligence, Excel itu adalah tool standar yang paling mudah digunakan. Karena apa? Satu, Excel sudah bisa kita download dan kita gunakan versi trial uji cobanya. Yang kedua, apa? Hasil dari aplikasi Excel itu dapat kita gunakan di berbagai platform, baik offline maupun online. Kalau online apa? Kita bisa pakai Google Spreadsheet. Kita bisa download. Ya. Nah, terus yang Power Map untuk sama Power View-nya gimana, Pak? Ini kita harus install lagi namanya aplikasi Power BI. Nah, ini memang betul-betul produknya si Microsoft yang khusus untuk business intelligence. Ini lebih lengkap lagi, teman-teman. Oke, Pak Iwan, mungkin ada lagi Pak Ya. Iwan. Sebelum ini Pak Hafiz, waktu sudah menunjukkan 16.47. Ini mungkin nanti dijawab singkat-singkat aja ya Pak Hafiz ya. Nah, sebelum itu, ini mungkin teman-teman masih penasaran nih Pak Hafiz. Apa sih manfaat dari Excel BI ini buat pekerjaan atau buat yang lainnya? Karena mereka mungkin ada yang mungkin baru fresh graduate, baru lulus, maupun yang mungkin pekerjaannya bidang administrasi. Kira-kira manfaat Excel BI ini apa sih? Gitu. Itu Baik, sebelum itu saya mau nanya itu dulu nih, karena mungkin banyak yang masih bingung karena masih ada yang awam juga. baik. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan ketika saya ngajar. Terakhir saya ngajar itu di PT Framas Indonesia. Ini anak perusahaannya Adidas di Indonesia. Mereka belajar tentang Power BI, bukan lagi Excel BI. Jadi nggak tanggung-tanggung ya. Nah, apa sih manfaatnya, Pak? Nah, ternyata setelah saya lihat pekerjaan mereka yang berhubungan dengan business intelligence, yang pertama, mereka ingin menyajikan data dari banyak tabel. Satu, menyajikan banyak data secara bersamaan dari banyak tabel. Kok bisa sih, Pak? Gimana ya logika berpikirnya? Dari banyak tabel, tapi disajikan bersamaan. Artinya apa? Yang tadi saya contohkan. Kita banyak tabel, tapi ketika saya buat pivot table, kan disajikannya hanya dalam satu tabel secara bersamaan. Gimana caranya, Pak? Ya itu yang tadi saya gunakan. Kita menggunakan pivot, kita buat relasi, kita hubungkan antara tabel-tabel tersebut. Jadi intinya manfaatnya apa sih, Pak? Nah, ketika saya ngajar di PT Framas Indonesia itu, keinginan dari pegawai apa? Pak, tolong dong Pak, saya banyak banget nih Pak tabelnya. Dari bagian supplier, dari bagian distributor, dari bagian vendor, ngirim semua data ke dia. Saya pusing nih Pak ngolahnya. Saya bilang sama dia, tolong dari setiap tabel data yang mereka kirim dari bagian-bagian mereka itu, bikin identitasnya, bikin primary key-nya, bikin pembedanya. Seperti apa tadi? Supplier ID, product ID, kategori ID. Nah, nanti kalau tabel yang mereka kirim ke kita sudah ada identitasnya atau primary key-nya, kita yang menerima data, kita tinggal bikin satu tabel yang di dalamnya ada identitas yang sudah mereka sertakan tadi, seperti yang saya sajikan di layar ini, ya, di tabel produk. Di sini ada produk ID, ada supplier ID, ada kategori ID. Tujuannya apa nih saya membuat ini? Supaya ketika saya menerima data dari supplier saya dapat dengan mudah ya memanggil data tersebut tanpa harus saya buka. Kok bisa, Pak? Ya itu tadi sudah saya contohkan di sini. Ini hanya dengan menggunakan Excel. Excel-nya apa?
pivot biasa. Tapi tentunya pivot yang terrelasi. Triknya tadi yang pakai format stable. Terus kalau pakai yang lebih tingginya lagi, wah itu lebih keren lagi teman-teman. Mau saya contohkan? Perhatikan. Saya menggunakan power pivot. Kalau tadi kan pivot biasa. Sekarang power pivot ini lebih powerful daripada pivot biasa. Perhatikan ya teman-teman ya. Tadi teman-teman udah tahu caranya menampilkan ini. Dari file option, kemudian add-ins. Nah sekarang kita gunakan. Caranya gimana? Klik manage, seperti ini. Nanti akan muncul aplikasi ketiga. Nah inilah power pivot. Nah perhatikan. Kalau misalkan teman-teman tadi tabelnya sudah dibuka, ini kan tabelnya udah dibuka nih di Excel biasa. Pada Power Pivot langsung terbaca teman-teman tuh. Langsung terbaca. Terus bagaimana Pak dengan relasi tabelnya? Relasi tabelnya perhatikan teman-teman. Ini ada menu yang namanya diagram view. Kita klik nih diagram view. Kita lihat tuh. Langsung teman-teman dia terhubung otomatis. Dia langsung. Beda dengan yang pivot table tadi. Kalau yang pivot table tadi kan dia muncul notifikasi apakah sudah ada relasi. Tapi dengan menggunakan Power Pivot, dia langsung tahu, oh di dalam tabel kategori ID sudah ada identitasnya kategori ID. Di dalam tabel supplier sudah ada identitasnya supplier ID. Kan tadi kita minta ya sama supplier kita, tolong dong data yang kamu kirim kasih identitasnya. Terus di bagian kategori tolong dong kasih identitasnya. Nanti kita nih sebagai orang yang mengolah, kita yang sebagai end user, pengguna akhir, kita cukup buat ini saja tabel produk. Dengan Power Pivot, ini langsung terkoneksi guys. Langsung ya, otomatis seperti ini. Terus manfaat akhirnya Pak, itu yang paling penting. Enak nih teman-teman, kalau udah jadi kayak gini gimana? Kita langsung klik pivot table, ya langsung kita klik pivot table, klik OK. Jadi teman-teman tuh, di Excel. Sama nggak seperti tadi pembuatan pivot secara manual di Excel. Kalau ini kan kita pivot table-nya dengan menggunakan Power Pivot. Langsung jadi, teman-teman. Nah, kalau udah jadi gini, apa teman-teman? Tinggal kita manfaatkan. Misalkan kita mau sajikan dalam bentuk dashboard. Kita nggak perlu blok, cukup kita klik saja, klik menu insert, pilih grafik yang kita inginkan. Jadi tabelnya, grafiknya. Sekarang yang ini, kita sajikan juga dia dalam bentuk grafik. Kita lihat ya, langsung jadi grafiknya. Tuh. Terus gimana Pak? Apalagi kelebihannya? Pak, saya pengen melakukan filtering nih Pak. Nggak semua data saya sajikan. Perhatikan teman-teman. Ini nikmat banget. Khususnya dalam dunia bisnis ketika teman-teman lagi presentasi bisnis. Lihat, di sini ada slicer. Ya. Nah, saya ingin melakukan seleksi misalkan berdasarkan product name. Saya klik OK. Dia akan muncul slicer. Enak nggak nih teman-teman? Saya pengen lihat produk alis muton. Lihat. Tuh, langsung grafiknya disajikan. Saya ingin membandingkan antara produknya alis muton dengan produknya Boston Crab. Kita lihat. Tuh, langsung grafiknya jadi. Lihat tabelnya langsung. Pak, kenapa grafik yang ini enggak? Karena belum kita hubungkan relasinya. Nah, kalau relasinya kita hubungkan, ini yang terjadi teman-teman. Keren banget nih. Ya, kita hubungkan nih dengan semuanya. Kita klik OK. Perhatikan tuh, grafiknya langsung jadi. Jadi saya ingin membuat laporan dari misalkan 4 produk saya ingin membandingkan. Tuh lihat, alis muton, Boston Crab, Vernon Tigers. Grafiknya langsung jadi teman-teman. Itu manfaatnya kita belajar business intelligence. Jadi setelah datanya kita olah, kita analisa, kemudian kita sajikan dalam bentuk pivot table, kemudian disajikan juga dalam bentuk grafis, tentunya memudahkan kita mengambil keputusan. Apa keputusan yang bisa kita ambil? Oh, ternyata dari produk-produk yang sudah kita seleksi, kesimpulannya apa nih? Juniper Grill ini merupakan produk yang paling banyak diminati. Buktinya apa? Dia memberikan pendapatan tertinggi. Berapa nilainya? Seperti yang teman-teman lihat di value nih, 101,5. Dibandingkan dengan produk Basil, dibandingkan dengan produk Modesty. Nah, inilah business intelligence. Hasil kegiatan intelligence-nya ini. Hasil akhirnya apa? Berupa keputusan. Oke, Pak Ikhwan. Apalagi Pak Ikhwan? Silahkan.
Ini sebenarnya ada banyak ya Pak Hafiz ya. Mungkin ini kita kok waktunya mungkin nggak cukup ya Pak Hafiz ya, karena sudah menunjukkan 16.55. Cuman mungkin nanti pertanyaan-pertanyaannya mungkin teman-teman nggak terjawab atau apa, eh, nanti ada spesial ya. Mungkin teman-teman ikuti terus sampai akhir karena kita ada program menarik yang mungkin teman-teman bisa tanya lebih lanjut dan tanya lebih detail dengan Pak Hafiz. Tapi mungkin ini saya jawab dulu apa pertanyaan dari yang lainnya Pak Hafiz ya. Ya, Cuman jawabnya singkat aja Pak Hafiz karena kita sudah hampir jam 5, 16.56. ya, Selanjutnya itu dari tadi Mas Wanandi itu lanjut lagi ke Mbak Dwi atau Sinta Dwi. Bagaimana cara memulai belajar bisnis intelligence supaya mudah dipahami dan dimengerti dan apa saja kelebihan dan kekurangan dari bisnis intelligence? Mungkin tadi ya Pak langsung Hafiz ya. saja. Sudah saya jawab. Cuman Oke, kekurangannya belum. kekurangannya mungkin nanti di ini lagi ya Pak Hafiz. Ini dari Mas Vicky ini terkait manfaat utama tadi sudah terjawab ya Mas Vicky ya. Oke. Oke, Septa Kurnia Putra, izin bertanya, Pak. Dalam bisnis intelijen dipilih memakai Excel, mengapa tidak menggunakan spreadsheet yang di mana spreadsheet dapat diolah oleh 2 orang atau lebih? Terus yang kedua adalah dilihat dari keunggulan Excel BI ini pasti juga ada kelemahannya. Boleh dijelaskan? Nah, sama nih Pak Hafiz, kelemahannya juga. Dan Oke. mungkin terakhir dari Pak Yunus, yaitu gimana Pak kalau menyajikan data hasil penelitian atau kuesioner menggunakan Excel BI ini? Mungkin nanti ini Pak Hafiz, eh, kalau ini mungkin ada kelas khusus ya Pak Yunus ya, kalau misalkan mau hasil penelitiannya dalam bentuk kuesioner karena waktunya kita terbatas. Dan terakhir lagi adalah Mbak Nuraini, apakah Excel Power Pivot bisa dibilang sama seperti database dan apakah bisa disambungkan dengan pemrograman SQL? Wah, keren. Itu dulu deh Pak. Karena Baik, langsung ya Pak ya. langsung Pak, Baik, monggo. dari Mas Septia Kurnia Putra. Baik. Mengapa dalam bisnis intelligence yang dipilih memakai Excel? Mengapa tidak menggunakan spreadsheet? Jawabannya sederhana, keamanan. Ketika kita menggunakan Google Spreadsheet, ya, ini spreadsheet atau spreadsheet ya? Spreadsheet, saya anggap spreadsheet ya. Kenapa? Karena data kita ada di mereka. Itu jawaban yang sederhana. Dari sisi keamanan. Memang betul dapat dikerjakan oleh 2 orang atau lebih. Tapi bagaimana akibatnya kalau misalkan akun kita dihack oleh orang? Sehingga akun kita ini kan merembet kemana-mana. Apalagi kalau kita bekerja di perusahaan yang memang skalanya multinasional, bahkan dunia. Kalau akun kita dihack, kemudian data kita bisa diakses, ini berbahaya. Itu alasan saya lebih memilih offline ketimbang online. Kalaupun harus terpaksa online, kita gunakan yang memang sistemnya berbayar. Ya, bukan berarti kita tidak bisa menggunakan Google Spreadsheet, bisa. Yang kedua, fitur yang ditawarkan. Google Spreadsheet itu terbatas untuk yang free license, kecuali yang premium. Ya, fiturnya terbatas. Untuk analisis bisnis, dalam hal ini business intelligence, fiturnya sangat-sangat terbatas. Kemudian juga ada yang bertanya terkait dengan bisa nggak kita koneksikan dengan database, dengan SQL, ya, structure query language. Sangat bisa sekali. Karena apa? Pada Excel Business Intelligence, langsung saja saya demokan ya, tapi demo cepat ya. Di menu data, di sini kan ada get data. Nah, pada saat kita get data, di sini ada Launch Power Query Editor. Artinya apa? Si data tersebut selain bisa kita olah secara manual dengan menggunakan Excel standar, kita bisa menggunakan Power Query Editor. Nah, tentunya di Power Query, query kan berarti bahasa pemrograman. Kita bisa memasukkan perintah-perintah SQL seperti select, inner join, ya, kemudian apalagi group by, having by yang ada pada SQL. Untuk apa? Untuk melakukan transforming data. Selain itu juga kita bisa melakukan cleansing data, ya, seleksi data menggunakan select, kemudian menggunakan inner join dan sebagainya. Tentu sangat bisa. Itu jawabannya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman menggunakan tools yang memang dikhususkan oleh Microsoft untuk business intelligence. Apa itu? Saya nggak endorse ya, mohon maaf. Apa namanya? Power BI. Itu memang khusus untuk business intelligence. Di situ teman-teman akan ketemu tuh
statement-statement dalam bentuk pemrograman SQL, dalam hal ini query. Itu jawabannya. Itu Pak Ikhwan, silahkan Pak Ikhwan. Masya Allah. Banyak ilmunya ya, teman-teman semua. Hari ini Pak Hafiz memberikan wawasan ilmu yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman semua. Namun waktunya sangat terbatas ya, teman-teman semua. 1 jam kayaknya kurang gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang tertarik belajar lebih lanjut, kita ada program menarik. Ini spesial kelas ya, buat teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut dengan ibaratnya instruktur yang sudah profesional di bidangnya dan sering ibaratnya diundang atau ibaratnya in-house training, ibaratnya di perusahaan-perusahaan pemerintahan maupun Kemendikbud dan lain-lain. Nah, ini Pak Hafiz sudah melalang buana, sudah jam terbangnya sudah tinggi. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa ikut spesial kelasnya yang mungkin teman-teman bisa tanya lebih lanjut, bisa diskusi lebih intens dan belajar lebih dalam lagi. Karena mungkin kalau di sekarang nih waktunya sangat mepet dan sangat ibaratnya kita 1 jam kurang ya teman-teman semua ya. Saya terus terang Sangat gregetan kurang Pak Pak Hafiz, Ikhwan. waktunya 1 jam ini nih. Ngasih query-query karena tadi ada yang nanya SQL loh. Iya. Gregetan saya pengen ngasih tadi itu. Oh gitu. Tapi benar-benar ini mungkin teman-teman wawasannya terbuka lebar ya. Jadinya apakah Excel cuman gitu aja, cuman sum, average atau apa? Ternyata pas kita belajar ternyata bisa dihubungkan dengan pokoknya benar-benar ilmu buat teman-teman semua. Dan jangan lupa share dan tag ke akun NF Komputer, dan pertanyaan-pertanyaan terbaik ini akan diolah dan dipilih dengan narasumbernya. Jadi nanti kita olah dulu siapa pertanyaan terbaik dan teman-teman jangan lupa di tag ke akun NF Komputer. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Hafiz atas wawasan yang telah diberikan materinya. Dan untuk teman-teman semua jangan sampai live dulu ya, karena nanti ada penawaran terbaik dari kami. Dan untuk modul presentasi yang sudah diberikan oleh narasumber itu nanti akan kami blast. Mungkin tidak di hari ini ya, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 5 pas. Dan mungkin untuk Pak Hafiz kita ucapkan terima kasih banyak karena sudah memberikan wawasan terkait ilmu Excel, Business Intelligence dengan materi meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah